Perkenalkan, kami dari Farven. Farven adalah sebuah lokal fashion brand yang mengangkat tema eco-friendly pada sehelai kain dan setitik pewarnaannya. Problemnya bahwa textile waste yang menyebabkan water pollution di Indonesia itu udah sangat tinggi. Sampai-sampai sungai di Jawa Barat, tempat kita berada di Citarum, itu digadang-gadangkan sebagai sungai terkotor di dunia. Oleh sebab itu, kita harus concern tentang hal ini. Nah, menurut Carmen Baskets, bahwa 17-20% polusi dari industrial water itu tuh dari fabric dyes atau dari pewarna kain. Nah, bahan-bahan pewarna itu bisa menyebabkan kesehatan kesehatan orang-orang itu terganggu, kesehatan biota air juga terganggu, sampai lingkungan juga bisa terganggu, bisa menjadi rusak. Tahukah Anda, jika dibalik keindahan dan kecantikan fashion yang selama ini kita gunakan, ternyata menghasilkan dampak negatif berupa limbah yang dapat merusak lingkungan. Limbah tersebut terutama berasal dari proses pewarnaan tekstil menggunakan bahan pewarna kimia berbahaya, dan tentunya ini akan mencemari lingkungan. Lalu, apa sih solusi yang dapat kita tawarkan? Nah, solusinya sendiri, kita bisa mengubah yang tadinya bahan pewarna itu dari kimia berbahaya menjadi pewarna alami yang tentunya ramah akan lingkungan. Pewarna alami yang kita gunakan ada dua. Yang pertama, kami mengusung dari tumbuhan berupa indigo vera, dan yang kedua kami dari mikroorganisme berupa spirulina sp. Untuk nyata fisik solusi dari Farven ada dua produk, yaitu yang pertama ada Chemsert, yang kedua ada outer yang terinspirasi dari Chemsert tanpa kancing. Pertama, siapkan bahan pewarna alami. Kayu merah, tegeran, jambal, tinggi, secang, dan kunyit. Potong kunyit sekitar 100 hingga 200 gram menjadi bagian kecil. Blender dan tambahkan air sedikit. Rebus air hasil blender kunyit ke 1 liter hingga 1,5 liter air tergantung kepekatan. Setelah mendidih, baru masukkan kain. Tunggu selama 15 menit. Diamkan hingga 4-6 jam. Untuk proses kunyit sedikit berbeda dengan bahan lainnya. Rebus secang 1 genggam dengan 1 hingga 1,5 liter air tergantung kepekatan yang diinginkan selama 20 menit. Begitupun bahan lainnya. Tiriskan dan diamkan selama 1 malam penuh. Siapkan kain organik. Masukkan kain organik ke air hasil rebusan setiap bahan pewarna alami. Setelah proses pencelupan, kemudian didiamkan selama 2 jam. Setelah itu, angkat dan peras, lalu keringkan dengan udara. Jangan sampai terkena matahari. Nah, seperti itu proses pewarnaan pada produk Farven. Semoga bermanfaat. Kenapa Farven? Kenapa nggak brand lain? Apa sih yang bedain produk Farven dengan brand lain? Yang pertama, motif tiap baju Farven itu pasti beda-beda. Nggak ada tuh yang namanya baju yang dipakai orang ini bakal sama kayak orang lain, karena kami tuh ingin menimbulkan rasa kepemilikan suatu produk itu kepada orang tersebut, sehingga nggak ada yang nandingin lah pokoknya kayak gitu. Meskipun desainnya sama, tapi tentunya motif tiap baju tuh beda-beda. Terus yang kedua itu semua produk Farven bahannya itu 100% alami. Mulai dari kainnya sampai pewarnaan bajunya tersebut. Nah, kainnya dari pohon eukaliptus dan pewarna alami dari indigo vera atau secang atau tinggi dan lain-lain. Yang ketiga, karena kami sangat concern dengan textile waste, sehingga sisa-sisa bahan yang
setelah diproduksi itu bakal diproduksi ulang menjadi suatu produk lain kayak tote bag, terus pouch, atau sebagai motif di dalam baju, seperti itu. And how Farfetch make money? Yang pertama itu dari sales. Yang paling utamanya itu dari sales. Nah, salesnya itu ada offline dan online. Kalau offline kita mengikuti Makerface, pop-up market, dan kalau online Tokopedia dan Instagram, seperti itu. Nah, selain itu juga kita mendapatkan revenue dari beberapa aktivitas. Yang pertama seperti collaboration dengan eco-friendly produk, lokal eco-friendly produk lain, dan yang kedua itu adalah workshop. Kita mengadakan workshop. Nah, untuk target marketnya sendiri, sebelumnya kami telah membidik pasar secara spesifik. Biasanya saja kami membidik konsumen dengan rentan usia 20 sampai 40 tahun, yaitu dengan segmen 85% wanita dan 15% pria. Selanjutnya, kami menyadari bahwa komunitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada mereka secara efektif. Dan yang ketiga, mengapa kami menyasar upper middle class? Karena dari data psikologis, sikap, seperti gaya hidup, kepribadian, persepsi, dan lain sebagainya, kita memperkirakan meskipun tanpa data, potensi kelas menengah ini dimanapun itu sangat besar, dan tentunya sesuai dengan value dan harga yang dapat kita tawarkan. Dan investment need yang kita butuhkan adalah sebesar Rp12.035.000 dengan rincian sebagai berikut.